Dosa politiknya sukar dimaafkan. Mahfud, Yeni Wahid dan Khofifah ogah menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Diobral murah sama Nasdem juga tetap ditolak. Ya, pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno mengungkapkan sejumlah alasan tokoh NU yang menolak pinangan Partai Nasdem untuk menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Adapun tokoh-tokoh NU yang menolak menjadi calon wakil Anies itu adalah Mahfud MD, Yeni Wahid, Khofifah Indar Parawansa. Dengan penolakan itu, lanjut Adi, misi Nasdem untuk menggait suara pemilih dari kalangan NU di kawasan Jawa Timur jelas gatot alias gagal total. Sangat kentara Khofifah menolak dan tak nyaman menjadi pendamping Anies. Mahfud juga menolak langsung disclaimer secara keras. Lalu Yeni Wahid kata Adi kepada wartawan, Yeni menolak halus kalau Mahfud menolak keras. Kan Yeni juga ragu kalau Anies bisa maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Adi mengatakan salah satu alasan tiga tokoh NU itu kompak menolak pinangan Nasdem karena dosa-dosa politik Anies di masa lalu. Salah satunya adalah terkait Pilkada Jakarta 2017 silam yang berhasil dia menangkan, di mana sejumlah kalangan menilai kemenangan Anies atas Ahok ketika itu karena politik identitas dan isu-isu rasial yang sangat kental. Di mana pilkada ketika dikenal pesta demokrasi paling brutal sepanjang sejarah. Dari pilkada itu, Anies dicap sebagai bapak politik identitas yang masih melekat hingga kini. Ini juga menyebut mungkin Anies punya value yang berbeda. Harus diakui, value Anies soal kemenangannya dalam pilkada 2017, soal isu agama dan bapak politik identitas sampai sekarang susah untuk dibasuh dosa-dosa politiknya, demikian terangnya. Adi menyarankan daripada Anies pusing-pusing mendapatkan penolakan dari cawapres incarannya, lebih baik Anies pilih saja ketum Partai Demokrat AHY menjadi bakal cawapresnya. Apalagi Demokrat adalah salah satu dari dua pengusung Anies. Saya lihat Nasdem dan Anies tidak menghitung posisi Partai Demokrat dan Agus Harimurti Yudhoyono, makanya tak terlampau prioritas. Lebih condong ke Yeni, padahal AHY kurang apa? Elektabilitasnya lebih tinggi dari Mahfud dan Yeni, demikian kata Adi Prayitno. Ya, seperti diketahui Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pernah menolak tawaran untuk menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Tawaran itu disampaikan kepadanya saat Presiden PKS Ahmad Saiku berkunjung ke rumahnya beberapa waktu yang lalu. Alasan menolak tawaran itu karena Mahfud khawatir dapat merusak demokrasi. Mahfud menceritakan tawaran disampaikan saat Ahmad Saiku bersama politisi PKS Al-Muzamil Yusuf datang ke rumahnya. Kedatangan itu dimaksudkan untuk penjajakan pencarian bakal cawapres untuk Anies yang dilakukan PKS beberapa waktu yang lalu. Pak Saiku waktu ke rumah saya bersama Al-Muzamil kan beliau menjajaki untuk mencari cawapres Anies. Antara lain bertanya Pak Mahfud bersedia enggak? Demikian kata Mahfud, menirukan perkataan Ahmad Saiku. Enggak, saya bilang karena di koalisi Bapak itu ada Nasdem, Demokrat dan PKS. Itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri, demikian kata Mahfud. Mahfud menilai jika dia diajak masuk ke dalam koalisi itu bisa merusak demokrasi, sehingga dia meminta agar Ahmad Saiku menjaga koalisi yang bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Nanti kalau saya masuk ke situ malah saya merusak demokrasi. Kalau ada yang satu keluar karena Anda ajak saya akan rusak. Oleh sebab itu saya minta Bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada Ketua PKS. Jaga koalisi, jangan saya diajak ke dalam, demikian kata Mahfud. Agar koalisi tidak pecah, kalau saya ke dalam nanti malah pecah karena ada yang tak setuju dan lainnya. Itu saja tugas saya, menjaga pemilu dan menjaga demokrasi, demikian kata Mahfud MD. Demikian kabar hari ini, terima kasih.